Nah, tidak ada lihat perembukan yang dilakukan antara puak-puak ini bertemu gitu, ya. Jangankan begitu. Wali kota kita kan tak meminta pendapat dari budayawan membuat cagar budaya itu. Tahu-tahu kita dengar aja sekarang sudah digali 8 meter ke bawah. Sari yang berhak untuk dijadikan simbol terhadap suku-suku itu kan juga ada ketentuannya. Apakah misalnya kalau sekarang ini ketentuannya adalah Sumatera yang masuk di dalam wilayah Sumatera Utara. Ya mungkin Padang dan Aceh tidak masuk dalam Sumatera Utara. Walaupun nanti ada pemekaran mungkin keluar pula itu ada beberapa provinsi pula yang di Sumatera Utara itu. Nah ini kan yang kemarin juga kita bahas. Sementara kan kalau kita bicara Medan itu kan selalu Melayu itu sebagai pemilik Medan itu kan Sultan Delhi dan sultan-sultan yang lain yang ada di sekitar. Terus betul kau bilang. Tapi ada juga dikatakan kemarin Singira mengatakan sebenarnya Karo. Kalau Karo yang di situ bukan. Iya. Lihat Karo itu masuk bahagian itu, Karo itu masuk, Batak masuk. Tapi kalau Padang, Aceh udah lain itu keluar dari situ. Melihatnya gini, dari orang Melayu kalau menilai masyarakat Minang ini adalah masyarakat yang paling baik yang datang ke Kota Medan ini. Dia tak pernah memikirkan tentang memiliki atau apa. Yang penting bisa berdagang. Tujuannya kan datang dari kampung itu adalah berdagang. Dia tak persoalan mau apa. Kemudian mengajarkan agama, ngaji. Itulah makanya masuk ke Kota Maksum itu kan begitu. Dia minta wilayah aja. Ya, aku tak perlu apa-apa. Yang penting ada lapak jualan. Ada bisa tempat mengajarkan ngaji. Ini kelebihan masyarakat Minang dibandingkan dengan suku-suku lain yang masuk ke wilayah Medan. Itu barangkali cara pemikiran aku. Pak saya guru. Mak saya politik. Jadi nggak ada yang berdagang. Sebagian orang Minang yang masuk ke Medan, sebagian besar saya kira memang pedagang. Tapi banyak juga orang-orang Minang yang dulu terkenal di Medan, misalnya Surkani jadi wali kota. Terus ada yang Janius Jamin, perempuan Janius Jamin, Bang. Janius Jamin itu kan perempuan Minang yang bukan main kalau pidato itu semangatnya ya kan. Maksud saya itu begini, artinya kan masyarakat Minang nih, laki-laki umumnya kan adalah perantau. Ya artinya mereka diapakanlah kepada jiwa merantaunya itu kan. Di dalam perantauan itu, di sinilah mereka berkembang kan. Mau jadi apa dia kan di situ. Gini Bang Halis, jadi katakanlah pemilih itu orang Melayu, kemudian datanglah suku-suku dari mana-mana. Mungkin kedatangan orang Padang itu bagi orang Melayu itu lebih permisif. Kenapa? Karena kan orang-orang setempat mengharapkan pedagang. Karena pedagang itu yang bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada kan di mana-mana begitu kan. Maka pedagang itu mulia sekali. Kalau di agama Islam pun sangat mulia itu pedagang itu sebenarnya. Itu satu. Kemudian kedua, apalagi mengajar agama lagi. Wah, udah lengkap itu. Maka orang Padang itu sangat welcome. Masuk kemanapun sangat welcome gitu loh. Oleh karena itu, di Medan, walaupun kata si Jaya itu tidak sampai 20%, tapi dominasi orang Padang sangat terlihat. Karena ada di tempat-tempat yang memang di front, di depannya dia. Mengajar ngaji, dagang gitu kan. Terus, satu-satunya rumah balai adat yang ada di Kota Medan itu Minang. Milik BM3. Mana ada? Jawab, di mana rumah balai adatnya? Karo, di mana balai adatnya? Aceh, ada. Di apa? Itu balai adat atau bukan? Ada di Jalan Gajah Mada, Dewa Ruci itu kan? Itu bukan balai adat kan? Bukan rumah adat, bukan balai adat bukan. Kan? Nah, tapi di Minang itu punya dekat Iyeyen itu yang menyerahkan yang membuat itu Turkani dengan Kak Janius Jamin. Turkani dulu itu di mana itu Jaya? Di mana tempatnya? Di dekat Iyeyen Bang. Jalan Jati itu ada balai adat, ada rumah Minang satu. Oh ya. Nah, pakai gonjong gitu. Ya. Oh iya. Pakai gonjong gitu. Bang. Dekat PWI. Oh, di situ. Depan PWI, Iyeyen. Dan yang lain nggak punya. Yang ada cuman di Pekaraya Sumatera Utara. Itu yang ada. Tapi yang khas sendiri cuma Minang yang punya di balai rumah adatnya, betul-betul bentuk rumah adat dan difungsikan sebagai
rumahnya, gedungnya BM3. Yang lain nggak punya, Jawa nggak punya, di Taro, semua nggak ada yang punya yang lain. Ya, Melayu ya memang sana Melayu. Oke. Jadi Bang Haris, kalau aku lihat begini Bang, bagaimana daya juang, ya, etos kerja daripada orang Minang itu paling tidak pun telah mewarnai budaya suku-suku lain di Medan. Ya, karena kita bicara Medannya dulu ya, kalau Sumutnya mungkin tidak Medan. Jadi Medan tuh pengaruh Minang itu jadi kuat. Nah, jadi kuat. Dan ini yang kemudian menjadi gaya orang Medan juga. Itu salah satu ciri kita. Nah, jadi dengan kata lain, Bang Hairul, yang ingin kumaksudkan adalah, apakah ketika kita bicara tentang cagar budaya, tentang budaya Medan, identitas Medan, mau tidak mau kan harus masuk juga unsur-unsur Minang itu. Ya. Menurut aku harus masuk, tidak hanya Melayu, jangan hanya Bang Halis saya di situ. Awak pun mau juga itu kan. Nah. Ada persamaan ya yang menguatkan batin itu dengan masyarakat Minang nih. Apa? Dalam segi agamanya. Ya, kesamaan dalam itu yang bikin masyarakat Melayu tuh senang dengan masyarakat Minang nih. Ya, karena Melayu pun identik dengan agamanya. Minang juga dengan agamanya kan gitu. Itu yang membuat itu keikatan batin itu sama masyarakat Minang itu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau aku melihatnya itu di situ. Kalau saya ngelihatnya gini Bang, kalau agama, kalau hanya agama ansih nggak juga, karena Aceh juga kuat agamanya, dia datang ke Medan. Jadi Padang itu kalau menurut pengamatan saya, karena mereka itu beda tipikal atau terus beda terus. Kalau kita mau ambil mundur ke sejarah dulu, macam mana masyarakat Aceh itu kan berperang dia untuk masuk ke apa nih? Padang mana ada mau jajah dia ke Medan nih kan begitu. Dia kan datang merantau. Masuk Padang ke Medan kan aku bilang tadi, pertama pedagang. Datangnya kan begitu, pedagang dan membawa jadi guru agama. Kalau Aceh, agama kuat, tapi datangnya itu bukan sebagai pedagang. Ya udah awal ya sejarahnya. Mereka ini kan, Aceh ini terkenal. Ini tukang perang ini ya, kemana ini dihajarnya itu. Apalagi zaman-zaman sekarang muda, takluknya misalnya Pahang, Sawi putrinya dibawa pulang ke Aceh, ada di sana monumen Putropang dan lain sebagainya. Itu udah begitu. Jadi kedatangan orang seperti itu akan beda dengan kedatangan orang Padang. Kedatangan orang Aceh dengan Padang. Welcome-nya beda gitu loh. Kedekatan itu di situ kan begitu. Iya, karena itu tadi kalau aku melihatnya pertama masalah unsur dagangnya, kedua unsur agamanya, klop udah. Jadi datangnya dengan cara yang sangat apalah. Beda dengan yang lain ya. Tapi karena gini Bang, orang Padang kenapa begitu menyebar? Mereka dalam bisnis lebih banyak yang kalau kita lihat dari economy of skill, skala bisnisnya itu kan yang lebih banyak yang bawah. Ya, pedagang-pedagang kecil itu jauh lebih UMKM lah ceritanya, itu lebih banyak. Nah, itu akhirnya mereka menguasai semuanya. Sementara yang lain-lain itu kalau orang Aceh bisa datang ke Medan itu, Abang tahu lah Aceh Kongsi segala macam itu sudah kartel, sudah bicara bisnis-bisnis gede. Yang lain bekerja di perusahaan itu. Beda dengan tipikal orang Padang. Padang ada di mana-mana gitu. Kalau sekarang Aceh udah bergerak lebih tinggi sedikit dari orang Padang. Karena mereka lebih banyak di grosir sekarang. Ya kan begitu. Hampir semua di jalan itu orang-orang Aceh setelah habis peristiwa tsunami. Itu mereka buka grosir. Kalau orang Padang atau orang Minang itu tetap statis saja deh. Ya paling-paling di UMKM. Yang paling jago itu kan buat sepatu. Itulah paling. Ya kan begitu. Makan apa restoran? Gede rumah makan. Kenapa mereka punya restoran Padang? Pertama, orang pasti makan. Ya. Kalau aku buka restoran Padang, minimal makan aku ada hari. Yang kedua, untungnya 50%. Itu makanya restoran Padang, restoran Minang itu di mana-mana ada. Karena kebutuhan dasar manusia itu makan. Dan orang yakin makan di rumah makan Padang itu pasti halal. Makanya kalau orang Minang pun sekarang tidaklah 100% kita katakan jadi pedagang. Seperti Hairul bilang. Oh iya, mayoritas. Bukan 100%, mayoritas. Toko-toko nasional hampir rata-rata dari Padang semua kan begitu. Dari Sumatera. Abang lihat aja ya kalau di Jakarta Bang, begitu ada misalnya tempat-tempat dagang gede seperti Tanah Abang, apa itu dikuasai oleh orang Padang itu. Tapi bisnis yang kayak mana gitu loh. Itu sudah khas yang seperti itu. Jadi mereka itu sangat terkenal. Jadi bagus juga ini masukan Bang Halis. Dia menggambarkan bagaimana
tokoh-tokoh intelektual Padang itu juga menonjol dari Republik ini. Oh ya, Ya, Ya. sangat banyak seniman ya, banyak kita lihat di apa seniman, mulai dari cendekiawan, mulai dari Hatta lah wakil presiden. ya, cendekiawan, seniman, pedagang. Yang kita maksud tadi gini, yang mayoritas dalam bentuk yang jumlah ya, population dalam bentuk angka lah. Itu kan paling banyak yang dagang-dagang gitu, itu kan Ya, udah mengkerucut, ya, itu kan piramid ya. Itu maksud aku, kita udah sama-sama tahu itu ya. Jadi tapi tidak itu saja, mereka juga mempunyai kejayaan dan kepintaran dalam mengelola pemerintahan. Oh ya. Kita lihat saja lah kan beberapa tokoh kita, mulai dari wakil presiden kita yang pertama dulu Hatta, Nasir, iya betul. Hamka, Penulis atau Hamka, luar biasa. Kapolres di Medan dulu, Munzir. Coba tengok. Kadang ya. Oh, Papa disebutnya Bang Hairul. Bukan, menggambarkan bahwa tidak semata-mata mereka itu pedagang. Mereka itu paling utama itu adalah perantau. Nah, di dalam perantauannya itulah yang mungkin berkembang. Ada yang jadi politis, yang penting mereka tuh jiwanya itu memang selalu aktif gitu ya, energik gitu ya. Kalau orang Padang, kalau orang perantau itu untuk survivalnya itu adalah yang kayak tadi Si Jaya bilang. Jadi itu yang mereka kejar dulu. Jadi orang Padang itu paling berani merantau. Karena dia merantau itu dan memang harus syarat itu di Padang diusir tuh kalau nggak merantau. Nah, untuk survive itu ya dagang-dagang itu. Persoalan nanti anaknya menjadi menteri, anaknya menjadi dan lain sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Tapi yang kita bilang adalah hari ini berkembangnya dari itu. Gitu. Jadi kata orang, ada pepatahnya ke Bang Hairul. Bang Hairul, aku mengingatkannya, Bang Hairul lebih fasih. Dia bilang, sayang jo anak dilacui, sayang jo kampung ditinggalkan. Jadi kalau kita sayang sama anak, kita pukul anak tuh. Tapi kalau kita sayang sama kampung, tinggalkan. Tapi ada satu yang menarik yang aku pelajari, aku sebagai orang marketing ini. Itu susah betul ya. Dia ajak seperti orang Padang, sebenarnya itu satu potensi yang luar biasa dalam konsep marketing yang disebut dengan captive market. Orang Padang itu setia terhadap belanja sama orang Padang itu tinggi. Jadi orang beda itu dengan suku lain. Kita dulu kan menggalakkan harus begini, nggak bisa. Malah saya terkesan waktu ke Padang itu ada nama mobil bus ya, kalau nggak salah mobil angkutan, namanya apa? NPM ya Bang? NPM, naiklah perusahaan Minang. Jadi wah, saya pikir mereka sudah terang-terangan gitu loh, membuat sesuatu yang memang bukan sekedar mengingatkan, itu sudah menghimbau terus gitu loh. Ini kan nggak, makanya terus terang saya lihat Bang Hairul, itu kan saya juga punya kantor di Padang itu nggak hidup tuh dagang-dagang pedagang Cina di sana, susah betul dia bersaing dengan orang Padang. Nah ini apa khasnya itu yang dimiliki Padang. Maka saya bilang kenapa kalau saya selalu bicara dari tadi Padang itu identik dengan dagang, bukan berarti orang Padang semua pedagang. Tapi orang Padang punya akar dagangnya itu luar biasa, dan saya kalau ngajar tentang bagaimana kewirausahaan itu ya Padang itu sebagai salah satu contoh yang konkret sebenarnya. Dimanapun mereka bisa hidup gitu loh. Ya itu kalau pepatah mereka lagi mengatakan, iyo kenan di orang lalu kenan di awak. Ya Bang Hairul. Ada satu lagi yang barangkali kita harus apresiasi dengan masyarakat Minang ya, ataunya apa mereka tuh. Sosialnya. Mereka bentuk Gebu Minang itu kan. Gerakan 1000 Minang itu kan. Yang dimana orang-orang itu selalu memberikan sumbangan-sumbangan sosialnya, itu jiwa sosialnya itu tinggi. Mana tahu pula nanti masih Hairul menyerahkan apa? Ya itu Bang, akhirnya bukan hanya Gebu Minang, bukan hanya gerakan 1000, gerakan beribu Minang. Nah itu yang kemudian yang juga bukan dijiplak ya, ditiru oleh Marti Hutanabe. Kembalilah ke kampung, benahilah kampungmu. Kalau sudah berhasil di luar sana, kan begitu. Jadi ini menarik, Padang ini menarik. Kadang-kadang aku bersyukur juga ada darah Padang di apa? Kenapa? Tapi yang kau bilang itu kalau sayang sama kampung tinggalkan. Artinya tinggalkan bukan berarti diputus, gitu ya. Bukan berarti diputus. Itu kesayangan yang ditinggal harus diingat-ingat. Makanya kalau ada bicara, bukan hanya itu. Tahu waktu dulu itu APBD orang Sumatera Barat itu di bawah jumlah wesel kiriman dari rantau. Itu tahun 70-an, tahun 77, 80-an itu, wesel orang Minang yang dikirim, dulu masih wesel kan, jumlah kumulatifnya lebih tinggi daripada APBD orang Minang. Itu aku bilang.
kecintaan terhadap kampung itu. Dan satu lagi kalau bisa kita lihat, mereka itu kalau berdagang itu bawa, ingat nasi goreng Jalan Pandu Baru, nasi goreng Pekantan. Ya, ya. Itu kan cuma satu itu. Cuma Ngajak satu. ya. Tapi sekarang seluruhnya adalah itu keluarga orang itu. Nasi goreng yang bisa tambuh itu di Jalan Pandu. Ya, itu seluruhnya, Dus. Yang ada itu keluarga semua. Satu keluarga, satu kampung semua itu. Kan yang pertama sekali itu kan yang di sebelah kanan kan. Pindah ke kiri, pindah akhirnya kemana-mana itu dia. Semua sama, Jalan Pemuda sekarang, jalan apa di muka Istana Plaza. Itu syaratnya cuma satu, itu satu kampung semua. Uang sansai baku Akala jong kawan Kawan delamo Sangke basul yang sulit Pandu ya nyonan nelo Dan suko bagong tondoyo No susah samong biraso Dan takana yo kampung Takana yo kampung Indo ayah dia sadonyo Raso maindaw imbau den pulang Dan takana yo kampung Takana yo kampung Takana Takana yo kampung